dikatakan tidak memiliki akal, tapi entah kenapa mereka juga bisa merasakan yang namanya kasih sayang. Bahkan, tak jarang hewan juga menjadi sahabat paling setia untuk manusia. Hewan akan dengan sangat setia menemani tuannya, tanpa mau beranjak dari sisi itu sama sekali. Tak jarang, hewan juga tampil sebagai pahlawan yang berhasil menyelamatkan nyawa tuannya. Semua itu tentunya mereka lakukan demi menyenangkan hati tuannya. Nah, berikut adalah beberapa kisah nyata tentang persahabatan manusia dan hewan. Daripada penasaran, yuk tonton terus videonya sampai habis. Pertama, Cito dan Poco. Seekor buaya biasanya dianggap sebagai hewan yang ganas yang berburu hanya mengikuti nalurinya. Namun pengalaman Cito sedentary dari Costa Rica ini agak berbeda. Seperti dilaporkan Tico Times, pria itu menemukan Poco. Demikian nama buaya itu terluka di Sungai Parasmina setelah ditembak kepalanya oleh seorang petani setempat. Petani itu mencurigai buaya itu sedang mengincar sapi-sapi peliharaannya. Cito membawa pulang buaya itu ke rumahnya dan merawatnya hingga sehat kembali. Cito kemudian mencoba melepaskan buaya itu kembali ke alam liar. Betapa kagetnya pria itu ketika keesokan harinya buaya itu kembali mengikuti Cito ke rumahnya. Sudah lebih dari 20 tahun lamanya buaya ini tinggal di sungai di dekat rumah Cito. Ia tidak mencoba menjadikan buaya ini menjadi hewan peliharaan, tapi perlahan-lahan ia mencoba mengerti buaya itu. Ia juga kemudian menyadari bahwa ternyata buaya memiliki kemampuan untuk menunjukkan emosi dan membangun hubungan dengan manusia. Mereka berdua, Cito dan Poco, akhirnya menjadi tontonan bagi para pelancong. Pada tahun 2011, setelah persahabatan selama puluhan tahun, Poco mati karena sebab alamiah pada usia 50 tahun. Ratusan teman dan penggemarnya menghadiri pemakaman buaya itu. Cito memang bersedih, tapi ia bertekad berbagi kisahnya tentang buaya-buaya yang istimewa tapi disalah mengertikan. 2. Joao dan Dindin. Seekor penguin Magellanik rela berenang sejauh 8.000 km setiap tahunnya demi bisa bertemu dengan pria yang pernah menyelamatkan nyawanya. Pria 71 tahun ini tinggal di desa sebuah pulau di luar Rio de Janeiro, di Brazil. Tahun 2011, Joao Pereira de Souza menemukan seekor penguin kurus yang terbaring di bebatuan di pantai lokal. Penguin ini diselimuti minyak dan nyaris mati. Joao membersihkan minyak dari tubuh penguin dan memberinya makan ikan agar kembali kuat. Dia menamai penguin itu Dindim, seperti dikutip dari metro.co.uk. Setelah seminggu menjalani rehabilitasi, si penguin lucu ini dikembalikan lagi ke alam liar oleh Joao. Namun, Dindin sudah membentuk ikatan keluarga dengan penyelamatannya dan tidak mau pergi. Dia tinggal bersama saya selama 11 bulan dan kemudian, tepat setelah dia ganti bulu, dia menghilang, kenang Joao. Uniknya Dindin tidak pergi lama. Beberapa bulan kemudian, dia kembali ke pantai yang sama untuk bertemu kembali dengan Joao dan tinggal bersamanya. Dindin kerap mengikuti Joao saat memancing dan bekerja. Hebatnya, siklus ini terus berlanjut selama 5 tahun terakhir. Setiap tahun Dindin menghabiskan sekitar 8 bulan bersama Joao, sedangkan sisanya dihabiskan untuk berkembang biak di pantai Patagonia di Argentina dan Chili. 3. Mirzan dan Garip. Ada seorang pria tua dari Turki yang melakukan persahabatan istimewa.
Pria bernama Recep Mirzan memilih untuk menjadikan angsa sebagai binatang peliharaannya. Pria berumur 63 tahun itu mulai menjalin persahabatan dengan angsa betina bernama Garip setelah ia menyelamatkannya 37 tahun lalu di Karagaj, di provinsi Edirne di Turki. Ketika itu Mirzan tak sengaja melihat angsa dengan sayap patah dan memutuskan untuk membawanya pulang. Sejak saat itu, Garip mulai mengikuti Mirzan dalam berbagai aktivitasnya. Angsa cantik itu juga sering menemani Mirzan ketika tengah melakukan aktivitas di pertanian. Mereka bahkan terlihat sering menghabiskan waktu bersama hanya untuk jalan-jalan sore di sekitar pertanian. Meski menghabiskan waktunya di luar kandang, tapi Garip tak pernah berusaha kabur. Mirzan bahkan mengklaim bahwa peliharaannya itu sangat setia dan memilih untuk tetap bersamanya. Mirzan yang sudah berusia 63 tahun mengatakan bahwa Garip telah setia kepadanya dan memilih untuk tetap di sisinya. Mirzan bahkan menganggap angsa itu sebagai anaknya. Hidup bersama Mirzan jelas menguntungkan bagi Garip. Menurut sebuah badan suaka angsa yang berbasis di Inggris, umur rata-rata angsa di alam liar adalah 12 tahun. Usia angsa yang dipelihara dalam lingkungan yang dilindungi dikatakan dapat hidup hingga 30 tahun lamanya. 4. Svetlana, Yuri, dan Stepan. Svetlana dan Yuri Patelenko membuktikan bahwa hewan seganas apapun ternyata bisa dijinakkan dengan kasih sayang. Pasangan suami istri Rusia ini sudah 23 tahun hidup bersama beruang setinggi 7 kaki yang mereka adopsi sejak berusia 3 bulan. Bersama Stepan, nama beruang itu, pasangan ini menonton televisi di ruang tengah setiap malam, bermalas-malasan, mengudap makanan, dan lain sebagainya. Ia benar-benar mencintai kami dan ia adalah beruang yang ramah. Ia tidak agresif sama sekali. Buktinya kami tak pernah sekalipun digigit olehnya, ujar Svetlana seperti dilansir metro.co.uk. Pasangan Patelenko mengadopsi Stepan ketika beruang itu masih bau kencur. Stepan ditemukan oleh pemburu di hutan dalam kondisi mengenaskan dan kehilangan induknya. Kini, setiap harinya, pasangan ini harus menyiapkan 25 kg ikan segar, sayuran, dan telur. Tapi hidangan favorit Stepan adalah susu kaleng kental. 5. Pierre, Eliane, dan Digit. Sepasang kakek dan nenek asal Prancis bernama Pierre dan Eliane memiliki hewan peliharaan yang tidak biasa. Bukan hanya sebentar, dilansir The Sun, keduanya hidup bersama gorila yang diberi nama Digit itu selama 18 tahun. Digit pertama kali ditemukan ketika masih bayi dan hanya memiliki berat 70 ons. Saat Digit masih kecil, Pierre dan Eliane tidak pernah meninggalkan rumah karena gorila tersebut tidak bisa dititipkan pada tetangga. Kami tidak bisa meninggalkan Digit dengan orang lain, yang berarti kami tidak bisa keluar rumah selama 13 tahun, kata Pierre yang tinggal di dekat kota Lyon, Prancis itu. Kami tidak memiliki hari libur atau berjalan-jalan di malam hari. Kami tidak bisa pergi ke bioskop atau makan malam di luar. Kalau kami tidak ada di dekatnya, itu akan membuat Digit sedih. Dan jika dia sedih, kami juga ikut bersedih, tambahnya. Kini Digit sudah tumbuh menjadi sangat besar. Pierre dan Eliane pun mengajari Digit untuk lebih mandiri dengan membuat kandang di samping rumah mereka. Kini,
Ukuran anak gorila kesayangan sudah sangat besar. Namun Digit tidak pernah berbuat kasar. Pierre bercerita bagaimana gorila betina ini begitu manja. Ketika Digit pertama kali diadopsi oleh Pierre dan istrinya, ia hanya seberat 4,6 pon.